Besok nih. Sekarang kita ada di bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 9. Habis Zulqa'dah bulan Zulhijjah. Ya, dan bulan Zulqa'dah ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam satu tahun ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, sama Allah dilipat gandakan kebaikan kita di luar dari bulan-bulan yang dihormati. Kemudian selepas kita dari Ramadan, selepas kita mendapat derajat di sisi Allah, menjadi orang bertakwa, selain puasa, apalagi dengan apa kita menjaga dan merawatnya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Tadi termasuk amalan yang bakal akan memberikan kepada kita syafaat, pertolongan di hari di mana orang-orang mereka mencari syafaat. Kalau orang yang sudah nikmat dari Allah, dikasih kenikmatan baca Quran, kemudian kita suka puasa wajib, yang namanya wajib aja kita jaga, yang sunnah aja kita jaga, itu namanya termasuk nanti orang yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Jadi kalau kita bisa, jangan tinggalkan di puasa-puasa sunnah. Apalagi nanti puasa sunnah di bulan Zulhijjah, ada namanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Tanggal berapa itu di bulan Zulhijjahnya? Tanggal 10, nggak boleh kita puasa. Ya, 8 dan 9 di bulan Zulhijjah. Orang yang sekarang sudah berangkat haji, sebagian saudara kita, mereka sudah masuk sekarang di Madinah. Kloter 1 udah berangkat 3 hari yang lalu. Makanya kita dengar kabar sampai ada yang pesawatnya itu kebakar, sampai pulang lagi, balik dulu. Mau dibenerin katanya. Di mana kejadiannya? Di Makassar. Itu pesawat jamaah haji, ya, di Bandara Sultan Hasanuddin kejadiannya. Dan bulan-bulan ini, ya, kalau yang dapat undangan, biasanya kalau nggak tetangga, saudara, itu banyak yang mereka mengundang kita acara walimatus safar. Walimah itu artinya acara pesta atau tasyakuran karena akan pergi atau berangkat haji. Itu termasuk dilakukan dulu di zaman Nabi, dan Nabi melakukannya. Untuk apa kita mendoakan mereka? Karena orang yang mereka berangkat haji kemudian pulang membawa haji yang mabrur. Haji mabrur kata Rasulullah itu pahalanya kecuali akan dia dapat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di puasa, baca Quran, apalagi nih, dengan apa kita menjaga dan merawat semua supaya nanti kita mudah-mudahan terus terjaga ketakwaan kita kepada Allah sampai ketemu Ramadan yang akan datang, yaitu sodakoh. Ya, jangan ditinggal, apalagi sodakoh subuh, berapapun nilainya, tapi kita dawamkan setiap hari. Kita mampu 5.000, 10.000, karena di waktu subuh itu ada 2 malaikat yang mendoakan orang-orang yang sodakoh. Kalau dia bersedekah, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya. Dan orang yang dia pelit, bakhil, ya didoain juga, disempitkan ya oleh Allah rezekinya. Sampai demikian, mudah-mudahan kita termasuk ahlu sodakoh, kita termasuk ahlu puasa, kita termasuk orang yang mendawamkan baca Quran, tadabbur Quran, tilawah Quran, dan yang terakhir yaitu menjaga daripada sholat kita. Bukan wajib saja, yang paling kita harus jaga juga adalah sholat sunnah. Dan ini semua dibingkai, dijaga dan dirawatnya tentunya harus dengan ilmu. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah kita kembali buka kajian rutin di setiap Jumat sore atau malam Sabtu
Pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Kalau ada sampai kelima. Iya. Hobi. Jarang berarti ya. Iya. Itu dalam rangka tadi, yaitu apa? Menjaga, merawat predikat yang sudah kita dapatkan selepas kemarin kita berpuasa Ramadan sebulan penuh lamanya, supaya kita dijaga oleh Allah ketakwaannya. Amin. Ya. Dan tadi kembali bahwa puasa ini termasuk yang luar biasa diberikan oleh Allah, nanti ganjarannya bukan di dunia. Betul tidak? Kalau diberikan di dunia, coba kita lihat hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik, lebih harum daripada minyak misik. Coba kalau di dunia kita orang puasa pas siang, ya, itu coba wanginya bener nggak kayak minyak misik? Kan enggak, bener nggak? Itu mah nanti tiketnya bukan dapatnya di sini, tapi nanti di akhirat. Termasuk bacaan Quran kita. Maka di situ jelas sekali hadis Nabi. Statusnya ini hadisnya hadis qudsi. Kata Allah, as-saumu li. Puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang langsung membalas ganjaran orang-orang yang mereka berpuasa. Yang puasa, yang gak puasa, dapat juga gak ganjarannya? Pasti. Ya, akan dibalas juga nanti mereka. Karena apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat baik sama Allah diberikan ganjaran kebaikannya. Di bulan puasa, yang namanya kita kalau mengerjakan satu kebaikan, pahalanya hanya Allah yang tahu. Kalau di luar bulan Ramadan, kebaikan yang kita lakukan diganjar sama Allah yang paling minimal itu 10. Satu kali kita kebaikan diganjar sama Allah 10 sampai 700 kebaikan. Illa saum, kecuali puasa. Maka beruntunglah kita yang sudah kemarin Ustadz, kalau sakit, Ustadz, kalau kita jadi musafir kemarin, pergi mudik, pas terakhir tuh 10 hari di bulan Ramadan, Anda sampai batal gara-gara kecapean, mudik, haus, gak bisa ditahan. Itu bagaimana cara menggantinya? Ya, kalau sakit, ya kalau misalkan sakitnya alhamdulillah sembuh lagi. Ya, karena kalau menurut hukum fikih ada yang sakitnya kemungkinan tidak akan sembuh, itu pun hukumnya berbeda. Ya, kalau misalkan dia dari sakitnya sembuh, maka dia fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa in kana maridhan aw ala safarin, apabila di bulan Ramadan mereka dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian, fa'iddatun, maka diganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan, namanya puasa qadha. Jadi yang utama puasa qadha apa puasa sunnah dulu? Nah, yang kita utamakan karena kemarin punya utang Ramadan misalkan bolong karena ada uzurnya uzur syar'i, tadi alasannya karena sakit atau bepergian, maka boleh diqadha 3 hari, qadhanya 3 hari. Kalau misalkan diqadha belum, tiba-tiba, apalagi sekarang waktu kan berjalan Masya Allah cepat sekali. Udah ketemu lagi Jumat ke Jumat aja kayak waktu sehari. Apalagi sehari udah kayak 1 jam. Ya sekarang nih alhamdulillah ketemu Sabtu, besok libur. Ketemu Minggu, kalau udah ketemu Senin lagi, di dalam hati mah pasti gak gerutu. Udah Senin lagi, udah Selasa, alhamdulillah Sabtu, alhamdulillah hari Ahad. Ya dicas